semaku mungkin ini Keliru niki kula wau. sampai keliru nama masjid keliru Naik burhud. naik berbet sama naik alami gitu monggo Ustaz Sudirman ini sudah lama tidak ke masjid sini sekarang ini berkenan datang di sini bersama-sama Lupa. waktu monggo Ustaz tafadhol. Ini berbulan. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang saya muliakan, di antara sifat manusia itu lupa, Pak. Astagfirullah, ini tadi aduh kayak dipetil sirah saya. Ya Allah, berangkat langsung sampai ketu saya lah ketinggalan di rumah. Ini seadanya di mobil. Ya Allah. Yang kedua, keliru kok masjid mana itu? Naik burhud ini tadi. Kok sepi sudah? Waduh, wis mulai iki. Ya Allah, tanya orang, Pak, Jembawan itu yang mana? Keluar lagi, Pak. Keluar lagi saya. Nanti ada pertigaan ke kanan. Ya Allah, tapi kalau di catatan Allah itu saya ketemu, ya ketemu jenengan. Ya. Jadi ceritanya apa ini? Salat Isra. Ceritanya salat Isra. Ya, Kanjeng Nabi itu pernah dulu bilang begini. La yaq'udu qaumun, ya. Suatu kaum kecil kita bisa. Oh gitu, Mas. Ya, orang itu kalau habis sholat subuh terus tidak pulang, duduk zikir sampai menunggu tuluk. Tuluk itu terbitnya matahari, tapi tidak boleh langsung. Kalau terbit matahari kita langsung sholat, itu hukumnya haram. Ngerti nggak? Kenapa haram? Karena bersamaan dengan terbitnya matahari, tidak boleh. Haram hukumnya. Sama dengan bersamaan dengan terbenamnya matahari, haram hukumnya, tak boleh. Loh, mana ada sholat haram? Yaitu haram, waktu yang haram. Tapi didiemin dulu 3 menit, 5 menit. Dari tuluk itu, kita diemin dulu 3 menit, 5 menit, 7 menit. Ya, baru kita sholat. Paham ya? Nah, orang yang melakukannya, kata Nabi, itu kal haji wal umrah tamatan. Sampai 3 kali Nabi bilang tamatan. Pahalanya seperti berhaji dan berumrah secara sempurna. Nabi lo bilang sempurna 3 kali sempurnanya, Pak. Sempurna. Tanpa ngurus paspor. Ya, tanpa ngurus paspor. Ya Allah. Makanya beruntung orang-orang yang masih berkesempatan.
orang-orang yang berkesempatan untuk melakukan sholat isyraq. Sholat isyraq ini cepat sekali waktunya. Jam 6 selesai. Ada jamaah bilang, kalau saya susu pulang, ada tamu, ada macam-macam, saya laksanakan di rumah, boleh apa enggak? Padahal sholatnya di masjid. Jawabannya boleh bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya dari masjid sampai ke rumah tidak boleh ngomong-ngomong kecuali zikir kepada Allah. Kalau sudah ngobrol sama teman tidak boleh. Apalagi ngomong dunia, ngomong bisnis, tak boleh. Jadi dia itu yaq'udu wa yadhkuru fi makanin wahid, dalam satu tempat, kemudian subuhnya ya, terus dia itu ba'da tulu, setelah tulu dia sholat. Kalau terpaksa dia kerjakan di tempat lain, asalkan tidak bicara selain zikir, boleh. Asalkan tidak bicara yang lain. Kan tidak mungkin Pak, keluar masjid ketemu wong disopo, gak nyopo, sombong. Kesesel pada datang pun di jenengan, jekidek kita diam. Aduh, susah ini. Susah saestu. Wes dadi rasan-rasan. Iku lho wong iku lho tak sapa kok njegideg wae. Ngerti njegideg njenengan? Meneng wae. Pun itu bab pertama. Yang kedua, ithnani yakrahuhul ibnu Adam. Ada dua kata Nabi yang menjadi sesuatu yang dibenci oleh manusia. Manusia ini boten remen datang dua perkara Pak. Boten remen datang dua perkara. Nopo niku? Yang pertama al-maut. Mati. Tidak senang mati. Manusia itu enggak suka mati. Padahal kata Nabi, dengan mati itu dia bisa istirahat dari ruwetnya dunia, dari sumpeke dunia, dari ruwete urip, dari larani kehidupan, kerasnya kehidupan. Dia bisa istirahat sebenarnya kata Rasulullah. Ya, kok enggak seneng padahal dia disuruh istirahat. Le amale api istirahat Pak. Kalau amale welek ya dipendungi mungkar benakeron, cemancor bisa telur. Ini yang pertama, yang tidak disukai manusia itu adalah al-maut. Yang kedua, wa qillatal mali. Sedikitnya harta, kemiskinan, itu paling tidak suka manusia. Jangan tinggalin. Saking tidak sukanya orang itu miskin Pak. Waduh, sembarang kalir dia itu berusaha untuk tidak miskin. Dia kerja banting tulang, tulang dibanting, keringetan. Wah, suge-suge. Budal isu anak sik turu. Mulai bengi anak sik sudah turu. Dan nyaris tak terdengar, tidak pernah ketemu anak. Ya Allah, ngono lho gak suge-suge. Kadang. Sudahlah. Munaddamun fi syu'uni. Orang mukmin yang bisa diatur karakternya itu harisun alal waqti, munaddamun fi syu'uni. Ya. Apa itu? Pandai memanage waktu. Waktunya tidur, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya kerja, waktunya sembahyang. Jadi itu namanya munaddamun fi syu'uni. Dia terencana, terplanning, ya, ada time schedule di situ. Jam sekian saya harus begini, jam sekian harus begini. Ya, itu mukmin yang bagus. Mukmin yang bagus. Ini sebenarnya sudah merusak schedule ini saya. Ayah wis nang pasar kulaan sik ngrungokno pengajian gara-gara ustadz lali. I'm sorry. Sorry ye.
Ya Allah, tadi mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri Pak ya. Saya jadi ingat dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim itu dikatakan begini, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha, ya tiadalah suatu kaum yang duduk terus berzikir kepada Allah, entah itu zikir baca Quran, zikir baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, entah itu diisi dengan taklim, pokoknya zikir ingat Allah, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagainya. Illa hafatsumul malaikah. Kata Nabi yang pertama, melainkan tempat ini dipenuhi oleh malaikat. Duduk di tempat-tempat kosong, saking kita nggak ketok. Ya Allah, dipenuhi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Ini keberuntungannya Pak. Keberuntungannya orang hadir pengajian ngeten iki, sudah didoain malaikat, Allahumma arham, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu loh, malaikat-malaikat yang hadir itu bukan hanya sekedar hadir, tetapi mendoakan yang hadir. Disebut satu-satu oleh malaikat, Allahumma ghfir lahu, Ustaz Hafiz, Allahumma arhamhu ya Allah, ampuni dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Wis ngalih. Itu nggak no siji-siji. Kau no sing absen. Satu keuntungannya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, tempat ini dipenuhi oleh rahmatnya Allah. Orang kalau sudah dapat rahmat Pak, nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Amin. Yang ketiga, apa fungsinya kita kumpul berzikir, mengingat Allah, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah? Yang ketiga kata Nabi, fungsinya, manfaatnya, wa nazalat alaihi sakinah. Diturunkan oleh Allah ke hati kula panjenengan yang hadir ini as-sakinah. Apa Pak sakinah Pak? Mantenan boten. Kok manten tok ae sing sakinah. Sakinah itu ketentraman hati, ketenangan batin, damai rasanya. Jiwa ini damai. Orang ngaji itu Pak tenang pikirannya. Lali oleh punya utang, boleh wis mulai iling mana. Ya mudah-mudahan utang-utang kita cepat tersaurkan. Wah amin iku banter ya, alhamdulillah. Dan mudah minimal sing ngutangi lali. Kan kita nanti bisa santuy dalam nyaur ya, amin. Ini wa nazalat alaihi sakinah. Nah, yang juga yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kata ini dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim. Ya, wa dzakarallahu fi man indahu. Diabsen oleh Allah satu persatu itu, dibangga-banggakan di hadapan malaikat. Di hadapan malaikat. Terus bagaimana selanjutnya? Tunggu setelah pariwara berikut ini. Watak-watuk. Aduh, alhamdulillah. Cuk toto malek telok. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kula panjenengan masuk dalam kategori hadis ini. Mudah-mudahan ya, muga-muga kesabaran jenengan gak buyar ngeten lho Pak. Itu diganjar surga oleh Allah. Ini kenikmatan-kenikmatan kubur, kenikmatan-kenikmatan surga. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kata Nabi tadi, dua yang tidak disukai manusia. Al-maut wa qillatal mal. Sedikitnya harta. Tak apa-apa. Ya, yang penting kula panjenengan tu iso memberi makan ke keluarga. Yang penting usaha, ikhtiar. Ya, jangan mek wiritan bondo tasbih tok. Anak istrinya nangis di omah wiritan. Mertuanya eruh ditandangi nang masjid endi yo. Ketemu di pojokan masjid wiritan. Wiritan malolo poter tasbihna jong, deki mun lapar kala tasbihna.
Mak tahu sangara tasbih. Ini bahasa Jermannya begitu, Pak. Mak tahu sangara rasana sangara tasbih. Apa bahasa Jawanya ini? Sangar itu digoreng tanpa minyak. Ya, gorengan tanpa minyak tasbihmu itu. Terus leken. Enggak, Pak. Islam ini menghargai orang bekerja. Islam menghargai orang yang bekerja. Pernah suatu saat Nabi itu dilaporin oleh sahabat bahwa anak istrinya nangis di rumah, dia itu di masjid. Waduh, duka Kanjeng Nabi, cari orangnya, suruh keluar. Nabi nunggu di teras. Di depan masjid itu dulu, Masjid Nabawi itu ada kebun korma. Nah, itu ada orang nyangkul kena matahari, mengkilap bukitnya ini, kegere ini mengkilap karena sinar matahari dan pelona, ya, keringatnya nyangkul. Terus itu tuh yang wiritan tonya. Perhatikan orang itu, kata Nabi, di sisi Allah kalau dibandingkan kamu dengan dia masih mulia orang itu. Dia mau bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dia tahu waktu kapan harus wirid, kapan harus kerja. Digitukan sama Nabi. Kon niku jek mek ngono tok. Akhirnya Umar datang di wong ini. Saya wiritan to. Gak kira rutut teko langit-langit duwe Mas. Nang pasar kono lho. Opo ae. Akhirnya sejak itu dia pandai memanage waktu. Harisun alal waktu. Dia pandai memanajemen waktu. Kapan waktunya wirid, kapan waktunya ngaji, kapan waktunya sembahyang, kapan waktunya wiridan, kapan waktunya kerja. Alhamdulillah. Jadi saya ini keluarga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lah, orang itu terkadang misunderstanding, salah paham. Ya, salah paham. Memahami agama ini loh, salah memahaminya. Ya, sehingga dia ngeremehin orang bekerja. Jangan. Ini ceritanya kakek saya dulu. Ya, kakek saya juga mau balik ya, yang dari garis ibu. Itu cerita konon Wali Songo itu juga kerja dagang. Jadi kalau ceramah ngeten beliau bawa tas saya di mobil Pak. Bawa tas. Ya, mas pengajian dia keluarkan tasbih, siwak, surban, songkok, ditawarkan. Siapa yang mau beli silakan. Kerja. Wali Songo, walinya Allah. Seandainya dia minta, ya Allah, mau sarapan, bisa saja. Tapi mengajari umat ini tidak seperti itu. Mengajari umat itu gak main dungotok. Ngajari umat itu dengan praktis. Bahwa kerja nyata. Makanya sekarang di perguruan tinggi itu ada KKN, kuliah kerja nyata. Nah, kuliah tok uang gak delok di kelas. Nah, ada KKN. Sekarang dulu KKN, sekarang KKM pakai M. Kalau dulu kan KKN, ya kura-kura ninja. Kerja nongkrong. Kalau sekarang KKM, kerja muangan. Jadi pulang KKM ya ini walau lemu. Ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, niki karena sambungan nggih, mekaten apa ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi sanes lintu kula tepat waktu, bisa ngimami, bisa wiritan bareng, kemudian baca kitab. Katen nggih,
Jenengan kula semerap atine jenengan Pak mari wes salat kesuwen aja ngono. Saya sebelum saya salam, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silahkan. Bebas pertanyaannya asal sopan. Halo, suara saya bisa didengar? Bentar Pak, saya tanya. Bu, Ibu, silakan. Halo? Mbah, mau enggak? Silakan yang mau bertanya. Mata ada saya tanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Takut mati dan takut miskin. Gimana? Kalau yang mati itu jawabannya yang takut. Apalagi orang kaya. Terus depan kuburannya takut. Takut sekali. Apa ya tadi? Harta itu luar biasa. Pertanyaannya? Bagaimana sebenarnya orang yang dekat pasrah? Ya, baik. Kembali lagi kepada iman. Iman. Kalau imannya bagus, ya, ibadahnya kenceng, cintanya kepada Allah, gelak ketemu Allah, itu malah beda Pak. Contoh Pak ya, di Yaman itu ada seorang ulama sepuh sudah, kira-kira mendekati 100 umurnya. Kecucunya galian lobang kuburan. Lu kaya apa Mbak? Wes gali layaknya kuburan. Kasih peloso ambil karpet Pak. Tiap hari orang itu ngatamno Quran di liang lahat itu. Wes gak betah urip, kepingin dan ketemu Gusti Allah. Lah ono wong model ngoten Pak. Jadi setiap hari ngatamno Quran di calon liang lahatnya dia. Ngatamno Quran. Kula semerap piyambak nih. Ya Allah, maca Quran. Hatam balene maneh. Di liang lahatnya dia. Begitu tutup usia, betul kubur di situ. Tapi karpetnya diambil. Heman, karpet mahal. Jadi ada model begitu itu yang sudah mempersiapkan dirinya. Kalau sudah rindu Allah, ingin segera ketemu Allah dan sebagainya. Subhanallah. Nah, jadi tidak semua orang takut sebenarnya. Ada yang segera ingin ketemu Allah. Apalagi ketika sudah wafat Pak. Begitu dipikul orang-orang. Kalau dia orang baik kata Nabi, dia akan mengatakan percepat aku. Tapi lek sing wele, amale wele, akan dosa. Ya wailah, celaka aku, ya wailah, celaka aku, kati digonang di aku. Ngaten, mayit niku. Saking jenengan gak krungu. Lek krungu ya dibuang mayat niku. Waduh. Hancur wis ana telur. Tekor wis ana pentol. Aduh. Ngaten nggih. Mudah-mudahan masih ta awak-awakan iki gak ngarep mati. Gak usah diharap mati nih. Wis mati ya wis ngoten. Legowo. Terus gak usah ngarep ya Allah, matikan aku segera. Gak usah, itu kemenyek metesek. Oh, sarapan seenak. Ya. Ya pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kecepot kula namira mun bade silopon anyo na sapora sakay bengkong je sarana sakalangkong saporan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini